Hai pemirsa Jelriski, di sini saya akan mereview sebuah handphone yang mungkin bisa dibilang bukan handphone terbaru saat ini, yaitu Polytron C301. Bentuk handphonenya sendiri seperti ini, bentar, seperti ini. Nah, jika ingin melihat lebih lanjut, tonton video ini. Bicara soal desain, Polytron C301 menggunakan desain candy bar seperti fitur phone pada umumnya. Desainnya sendiri sedikit membulat di ujung-ujungnya sehingga memberikan kenyamanan tersendiri ketika memegang ponsel ini. Dan yang paling saya suka adalah desain cover belakang yang sepertinya terbuat dari metal. Karena ketika saya buka seperti ini, back covernya ini sendiri cukup solid dan kuat. Namun di sisi lain, back cover ini sendiri mempunyai kelemahan, yaitu bisa dilihat di sini sangat banyak sekali goresan, sehingga menjelaskan bahwa back cover handphone ini gampang sekali untuk tergores. Di bagian depan ada earpiece, lalu layar 2,6 inch, terus keypad, sama logo Polytron di bawah layar. Di sisi kanan terdapat port micro USB dan juga port audio jack 3,5 mm. Di sisi bawah terdapat mikrofon dan juga lubang untuk memasukkan aksesoris tas. Sementara di bagian atas dan sebelah kiri tidak terdapat apapun. Di bagian belakang terdapat kamera VGA, lubang speaker, dan tentu saja back cover serta logo Polytron. Untuk desain keypadnya sendiri cukup enak ditekan keypadnya, walaupun mungkin keypad SMS yang bawah ini didesain rapat, tapi masih cukup enak untuk mengetik seperti ini. Ya, seperti ini. Cukup nyaman untuk mengetik di sini. Tombol-tombol di pad, terus tombol pilihan kanan kiri, tombol OK, dan tombol merah ini sendiri pun juga cukup nyaman untuk ditekan. Jadi intinya mengetik di ponsel ini sudah cukup enak. Untuk desain bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi slot SIM 1 sama SIM 2 saling bertumpukan, dan slot memori ada di bawah slot SIM 1. Jadi semuanya saling bertumpukan. Untuk layar, ponsel ini sendiri menggunakan layar selebar 2,6 inch jenis TFT yang DPI-nya sendiri saya tidak dapat informasinya juga. Tapi untuk kedalaman warna sudah cukup bagus untuk ponsel low end. Tampilan home screen-nya seperti ini, seperti ponsel lokal kebanyakan. Bar keterangan SIM di sini, keterangan operator SIM, SIM 1, SIM 2. Lalu ada jam, tanggal juga. Dan di sini ada ikon-ikon sinyal, ikon-ikon notifikasi yang lain, serta jam lagi di sini, dan ikon baterai. Intinya untuk ponsel ini, untuk layarnya sudah cukup bagus untuk ponsel low. Untuk tampilan menunya seperti ini, ditampilkan dalam format grid kotak-kotak seperti pada ponsel Nokia. Namun di perpindahan menunya tidak ada efek-efek gulir ataupun tema yang dapat diterapkan di ponsel ini, karena kebanyakan memang ponsel lokal tidak bisa menerapkan tema. Untuk sektor kamera memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari ponsel ini sendiri, karena kameranya berkualitas VGA atau 640x360 pixel. Bisa dilihat di sini. Memang kalau untuk ponsel lokal hasilnya cukup bagus, memberikan warna yang cukup lah. Tetapi memang ya tahulah bagaimana kualitas kamera VGA.
Di sini ada beberapa pilihan, yaitu alihkan ke perekaman video. Terus kita bisa lihat foto. Kita bisa buka pengaturan kamera, pengaturan gambar, white balance, modus pemandangan atau scan, terus pengaturan efek sama tempat penyimpanan, lalu pengaturan semula. Istilahnya kebalikan ke default kalau di Nokia. Kita coba buka pengaturan kamera. Sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada suara shooternya. Kita bisa pilih-pilih sendiri deh. Jadi suaranya mati, suara 1, suara 2, atau suara 3. Terus ada EV. Saya juga nggak tahu apa itu EV. Terus ada kontras. Terus ada apa ini? Memitakan 50 Hz. Terus ada timer, istilahnya waktu tunda itu. Terus ada apa, continuous shoot. Kita kembali, kita coba ke pengaturan gambarnya. Jadi kita bisa atur resolusinya, bisa 240 kali 320, atau bisa diperbesar jadi 1 megapiksel atau 1280 kali 960. Bisa juga 800 kali 600 sama VGA tentunya. Terus ada pengaturan kualitas juga, tinggi, rendah, normal. Jadi intinya untuk sektor perekaman kamera sudah cukup bagus di kamera VGA. Pada bagian menu multimedia kita bisa menemukan banyak pilihan selain kamera, yaitu penampil foto, perekam video, pemutar video, pemutar suara, dan perekam suara. Pertama-tama kita coba penampil foto terlebih dahulu. Bentar. Belum ada file ternyata. Kita coba ambil gambar. Kembali. Kita tampilkan fotonya. Jadi penampil fotonya seperti ini. Menampilkan dalam gaya daftar. Kita bisa atur di sini. Bisa lihat pilihan, yaitu lihat informasi gambar. Kita bisa lihat informasinya seperti ini. Lalu kita bisa pilih gaya penelusurannya seperti tadi, daftar, atau bisa ditampilkan secara grid. Terus kita bisa kirim gambar tersebut. Kita bisa atur sebagai wallpaper atau foto kontak. Kita bisa ganti namanya juga. Tentunya juga bisa kita hapus, dan di sini juga ada pilihan urutan sama tempat penyimpanannya. Cukup sederhana sih UI-nya, seperti ini. Seperti ponsel lokal kebanyakan. Terus kita coba pemutar video. Jadi menu pemutar videonya seperti ini interface-nya. Ditampilkan dalam gaya daftar. Terus sini juga ada pilihan. Kita bisa pilih ada putar, perbarui daftar, sama pengaturannya. Di pengaturannya sendiri cuma ada 2 opsi. Daftar maksudnya tempatnya yang pengen ditampilin yang mana, memory card atau telepon, sama daftar gen otomatis. Saya juga nggak tahu apa maksudnya. Coba kita putar. Seperti ini interface-nya. Putar video. Opsinya ada mode 3D sama pengulangan otomatis. Jadi kayak gini. Sedikit tersendat-sendat sih pemutarannya, seperti ponsel-ponsel lokal lainnya. Tapi ini sudah cukup baik lah untuk ponsel lokal. Dan ya, kualitasnya cukup baik. Kita coba ke pemutar
perekam suara terlebih dahulu. Jadi ponsel ini juga bisa digunakan untuk merekam suara seperti ponsel-ponsel lainnya. Pilihannya ada rekaman baru, daftar rekaman maksud saya, sama pengaturannya. Oke, untuk kualitas audio, ponsel ini sendiri memiliki karakteristik speaker yang keras, namun terdengar pecah ketika diputar pada volume maksimal. Hai pemirsa Rizky, di sini saya akan mereview sebuah handphone yang mungkin bisa dibilang bukan handphone terbaru saat ini, yaitu Polytron C301. Bentuk handphonenya sendiri seperti ini, seperti ini. Nah, jika ingin melihat lebih lanjut, tonton video ini. Bicara soal desain, Polytron C301 menggunakan desain candy bar seperti fitur phone pada umumnya. Desainnya sendiri sedikit membulat di ujung-ujungnya sehingga memberikan kenyamanan tersendiri ketika memegang ponsel ini. Dan yang paling saya suka adalah desain cover belakang yang sepertinya terbuat dari metal. Karena ketika saya buka seperti ini, back covernya ini sendiri cukup solid dan kuat. Namun di sisi lain, back cover ini sendiri mempunyai kelemahan, yaitu bisa dilihat di sini sangat banyak sekali goresan, sehingga menjelaskan bahwa back cover handphone ini gampang sekali untuk tergores. Di bagian depan ada earpiece, lalu layar 2,6 inch, terus keypad, sama logo Polytron di bawah layar. Di sisi kanan terdapat port micro USB dan juga port audio jack 3,5 mm. Di sisi bawah terdapat mikrofon dan juga lubang untuk memasukkan aksesoris tangan. Sementara di bagian atas dan sebelah kiri tidak terdapat apapun. Di bagian belakang terdapat kamera VGA, lubang speaker, dan tentu saja back cover serta logo Polytron. Untuk desain keypadnya sendiri cukup enak ditekan keypadnya, walaupun mungkin keypad SMS yang bawah ini didesain rapat, tapi masih cukup enak untuk mengetik seperti ini. Ya, seperti ini. Cukup nyaman untuk mengetik di sini. Tombol-tombol D-pad, terus tombol pilihan kanan kiri, tombol OK, dan tombol merah ini sendiri pun juga cukup nyaman untuk ditekan. Jadi intinya mengetik di ponsel ini sudah cukup enak. Untuk desain bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi slot SIM 1 sama SIM 2 saling bertumpukan, dan slot memori ada di bawah slot SIM 1. Jadi semuanya saling bertumpukan. Untuk layar, ponsel ini sendiri menggunakan layar selebar 2,6 inch jenis TFT, yang DPI-nya sendiri saya tidak dapat informasinya juga. Tapi untuk kedalaman warna sudah cukup bagus untuk ponsel low end. Tampilan home screen-nya seperti ini, seperti ponsel lokal kebanyakan. Bar keterangan SIM di sini, keterangan operator SIM 1, SIM 2. Lalu ada jam, tanggal juga. Dan di sini ada ikon-ikon sinyal, ikon-ikon notifikasi yang lain, serta jam lagi di sini, dan ikon baterai. Intinya untuk ponsel ini, untuk layarnya sudah cukup bagus untuk ponsel low. Untuk tampilan menunya seperti ini, ditampilkan dalam format grid kotak-kotak seperti pada ponsel Nokia. Namun di perpindahan menunya tidak ada efek-efek gulir ataupun tema yang dapat diterapkan di ponsel ini, karena kebanyakan memang ponsel lokal tidak bisa menerapkan tema.
Untuk sektor kamera, memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari ponsel ini sendiri karena kameranya berkualitas VGA atau 640 x 360 pixel. Bisa dilihat di sini. Memang kalau untuk ponsel lokal hasilnya cukup bagus, memberikan warna yang cukup lah. Kita coba main. Intinya kita tidak boleh menabrakkan mobil ke mobil yang lainnya. Jika terjadi maka akan terjadi seperti ini. Game over. Birthday, Ayah.